Halo Sobat Ladiniko Farm, jumpa lagi bersama Ladiniko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladiniko Farm. Nah, pada hari ini kita ada di tanggal 20 Januari 2025, 10.20.30. Waktunya kita semprot-semprot durian. Kita lihat kondisi duriannya dulu. Nih, sisa dua ya durian bawernya yang di bagian bawah. Yang bagian atas sudah jatuh semua, dan alhamdulillah ya, kalau Sobat Ladiniko Farm belum lihat pemupukan kita di bulan Januari, pupuk tabur, dan kita beberapa kali pupuk semprot juga. Nah, kemarin kita cerita kalau durian kita itu rasanya hambar yang sudah kita buka ya durian bawernya, karena emang hujannya terus menerus. Akhirnya kita lakukan treatment untuk pemupukan semprot yang harusnya 10 hari sekali, itu kita jadi seminggu 3 kali ya, atau menyesuaikan setelah hujan. Nah, alhamdulillah kemarin kita buka habis kerja bakti, bersih-bersih jalanan bareng Pak RT. Nah, itu sekalian pas ada durian yang jatuh, durian bawernya kita belah bareng-bareng. Warnanya ternyata sudah lebih baik dan rasanya juga sudah mulai manis. Nanti kita tunjukin fotonya. Nah, oleh sebab itu sekarang kebetulan tanggal 20 dan kemarin habis hujan. Nah, pas banget. Kayaknya kita harus semprot lagi. Ya, meskipun sekarang kayaknya nih agak gerimis, tapi nggak apa-apa. Kita akan semprot. Pupuknya apa aja? Ikuti terus. Ayo, kita ajak. Nah, sekarang kita waktunya kasih tahu pupuknya ya. Ini bukan. Nah, kita akan dibantu bocil satu orang ini ya. Yang pertama, kita pakai pupuk KNO3. Pupuk dengan unsur hara nitrogennya 13% dan kaliumnya 45%. Jadi pupuk yang tinggi kalium, karena pohon berbuah itu butuh unsur kalium yang tinggi. Nih adik, ambil berapa sendok ya? 5. Sang adik. Ya udah, ayo aja ya, nanti adik yang ngaduk aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal dikit banget jadi pas ya, 2 kilo. Adik satu, ini lagi satu. Terus kemudian kita juga pakai pupuk magnesium sulfat yang ini. Susah. Ini mereknya Pak Tani. Jadi kita sebenarnya nggak terpaku sama merek. Maka kebetulan adanya yang gampang diperoleh, pupuknya merek Pak Tani, magnesium sulfat. Ini kandungan haranya magnesium 16% dan sulfur 13%. Kita ulangi lagi ya. Kenapa kita pakai magnesium sulfat? Karena durian itu yang bagus ketika panen, warna kulitnya itu tetap hijau, bukan kecoklatan ya. Karena warna hijau itu dia dibentuk oleh magnesium, nanti terus magnesium jadi klorofil. Nah, klorofil yang membuat tampilan warna daun itu menjadi hijau, termasuk buahnya durian jadi warna hijau. Jadi gitu, butuh unsur magnesium. Terus kemudian ada sulfur, ini untuk meningkatkan rasanya. Udah? Emang udah larut semua. Oke. Ya, sini. Nah, kita juga selalu ingatkan ya, untuk meracik pupuk itu kita gunakan wadah kecil terlebih dahulu. Nah, kalau kita di sini pakai gayung ya, gayung 1 liter. Nah, terus juga kita siapkan ember kurang lebih 5 liter. Karena apa nih? Nanti biasanya nggak larut sempurna ya. Tadi ini nggak larut, kita tambahkan air lagi, kita aduk lagi. Biasanya di adukan yang ketiga baru larut sempurna. Nah,
Kita lihat apakah dia sudah larut. Masih ada. Hanya kita kasih air lagi. Biasanya yang ketiga ini baru deh dia udah larut. Nah, terus kemudian ini ya, pastikan juga ketika mau meracik pupuk untuk masukkan ke dalam tangki ini, si tangki ini dimasukkan air dulu ya, kurang lebih 5 liter ya. 5 liter, tujuannya supaya nanti larutan pupuknya ini bisa larut sempurna, terus kemudian homogen ya, antara yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, biasanya kalau nggak dikasih air dulu, nanti langsung dimasukkan larutan pupuk yang kita racik ini, itu nanti hasilnya kurang merata ya. Nah, habis ya, tinggal dikit sekali, apa masalah, langsung kita campur rata. Nah, ini semua kita lakukan untuk memastikan larutan pupuknya homogen atau merata ya. Nah, terus kemudian di pemupukan kali ini kita juga masih tidak pakai insektisida ya, meskipun di daun itu sebenarnya ada hamanya ya, serangga hama kutu putih gitu, tapi kita nggak pakai karena emang kita pengen jaga supaya si buah apa ya, benar-benar apa ya, lebih sehat lah. Kita berusaha untuk menghindari yang namanya pestisida. Jadi caranya ya kita kurangi ketika sudah menjelang panen, atau bahkan nggak kita gunakan ya menjelang panen. Oke. Kondisinya gerimis, nggak apa-apa. Kita lihat langitnya, kayaknya juga belum hujan sih kalau untuk siang ini. Jadi tetap kita akan semprot aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita semprot daun yang bagian bawah dulu. Buat sobat Ladino yang sudah mengikuti kita sejak lama, pasti sudah hafal kenapa kok harus disemprot dari bagian bawah. Ya, tujuannya supaya apa ya? Bukan supaya sih, karena di bagian bawah daun itu dia paling banyak dijumpai stomata atau mulut daun. Stomata dia berfungsi untuk transpirasi ya, atau pertukaran air melalui penguapan ya, ketika pada siang hari, atau kalau pada malam hari dia akan merembes menjadi peristiwa yang disebut dengan gutasi. Lanjut kita semprot buahnya. Nah, kenapa kita semprot buahnya? Nah, karena kalau coba sobat Ladino melihat, dia kan warnanya hijau. Nah, warna hijau itu pasti mengandung klorofil, dan klorofil adalah tempatnya tumbuhan dia masak ya, masak apa namanya, unsur hara yang dia peroleh dari akar tanah, termasuk yang kita semprot juga. Lalu dia akan dibawa ke tempat-tempat yang ada klorofilnya, khususnya daun ya. Nah, karena kebetulan si buahnya warnanya hijau juga, ya kita semprot sekalian. Bagian dalamnya. Si buah bawor ini dia usia buahnya mulai dari ukuran pentil atau baru jadi bakal buah itu kurang lebih 130 sampai 135 hari ya. Nah, agak lama atau relatif lebih lama daripada durian yang lain seperti musangking, duri hitam. Rata-rata di usia
120 hari dari ukuran pentil. Jadi sebenarnya lebih lama. Nah, buat sobat Ladinico Farm yang nanam durian bawor juga kita kasih warning ya. Durian yang ukurannya besar, baik bawor, montong, bahkan dagingnya tebal juga ya, yang model-model kayak gitu tuh biasanya boros nutrisi. Jadi atau pemberian nutrisinya relatif lebih banyak daripada durian yang lain. Kalau enggak, nanti pasti hasilnya kalau nggak terpenuhi nutrisinya, biasanya hasilnya mengkal. Itu banyak kejadian di petani-petani tradisional ya, yang istilahnya jarang dipupuk gitu loh. Ya hanya nanam, dibiarkan berbuah secara alami gitu. Nah akhirnya banyak kejadian buahnya mengkal. Nanti apalagi kalau ini ya kena musim hujan ya. Kemarin kita kena musim hujan terus-menerus saja. Walaupun sudah kita pupuk, ternyata hasilnya zong ya. Sudah lembut semua, tapi warnanya pucat, rasanya anyep ya, nggak manis itu. Tapi setelah kita kasih treatment, perlakuan penyemprotan pupuk seminggu 3 kali ya, atau setelah hujan tuh kita semprot lagi. Alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Kemarin warnanya sudah lebih kuning, meskipun belum sesuai warna aslinya ya, tapi sudah kuning, sudah ada manisnya. Alhamdulillah, berarti memang kita harus punya perlakuan ekstra ya ketika musim hujan itu, ketika pohonnya berbuah di musim hujan, perlakuannya harus ekstra. Nah, kira-kira overdosis nggak sih kalau misalkan disemprotnya sampai seminggu 3 kali? Nah, kalau dilakukan di musim kemarau, kemungkinan besar bisa overdosis. Tapi karena kita lakukannya di musim hujan dan kita tanpa perekat ya, jadi kalau dia kena air hujan daunnya, pasti pupuk yang kita semprotkan ini terlarut ya ke hujan, pasti itu. Jadi harus kita semprot lagi. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang atas. Lanjut ke bagian atas, kita pakai metode ini ya, mata nozzle. Mata nozzle-nya yang bukan berkabut ya, supaya bisa jangkauan semprotnya lebih tinggi. Oke, ini udah habis ya, kita semprot tinggal sedikit. Jadi satu pohon ini kurang lebih kita semprotkan 10 liter air ya. Semoga hasilnya makin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ladinico Farm Channel untuk mendapatkan tips perkebunan lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.